Kemudian di lain riwayat, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bainama rajulun yamshi qad a'jabathu jummatuhu wa burdahu idh khusifa bihil ardu fahuwa yatajaljalu fil ardi hatta taqumas saah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bercerita dahulu ketika ada seseorang yang berjalan, dan orang ini berjalan dengan rasa bangga, lagaklah dia berjalannya. Ya bisa dikatakan memamerkan kebanggaan dirinya, kelebihan yang Allah berikan kepada dirinya, dipamerkan semuanya. Jadi kata Nabi, ada zaman dahulu orang yang berjalan itu dengan pamer. Dia merasa bangga dengan rambutnya yang terurai. Dia bangga tuh dengan menguraikan rambutnya. Kemudian dengan keindahan mantelnya dia bangga-bangga. Dia berjalan dengan kebanggaan yang seperti itu. Tiba-tiba kata Nabi, bumi beserta isi-isinya itu, tiba-tiba bumi terbuka, terbelah, sehingga orang itu terbenam masuk ke dalam bumi, seisi-isinya masuk semuanya ke dalam bumi. Orang itu tenggelam dan terus diapit oleh bumi sampai dia meronta-ronta. Begitu dia terbenam, tenggelam ke dalam bumi, terus bumi balik lagi, ngatup lagi, tak pakai dia, tapi tetap bumi itu menelannya. Sampai kapan? Kata Nabi SAW, orang itu akan tetap ditelan oleh perut bumi sampai datangnya hari kiamat nanti. Sampai bumi ini meletup, nah itu. Sampai bumi ini hancur. Itu ibroh bagi orang yang sombong ketika berjalan, dengan menampakkan kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Mentang-mentang dia nih kebal umpamanya kan, wah model lah, tampil macam preman, buat macam-macam kelaku dia kan, baju budin cincing sana cincing sini umpamanya kan. Nampakkanlah bagaknya itu. Zaman dulu kata Nabi, ada orang yang berjalan dengan kebanggaan itu, dengan kesombongan terhadap kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Maka Allah telah buka bumi, terus ditelannya orang itu. Bumi mengatup lagi, terus tapi bumi tetap menelan sampai dia terpekik-pekik, meronta-ronta. Sampai kapan? Bumi itu tetap menelannya sampai hari kiamat. Ini ibrah nih, ini pelajaran agar kita tidak sombong ketika berjalan. Di dalam riwayat yang lain lagi diceritakan, sami'tu Abu Hurairah wa ra'a rajulan yajurru izarahu faja'ala yadribul ardo birijlihi wa huwa amirun 'alal bahrain wa huwa yaqulu ja'al amir qala Rasulullah innallaha la yanzuru ila man yajurru izarahu bataran. Kata Abu Hurairah, aku pernah mendengar cerita tentang satu orang laki-laki yang kainnya itu diseret sambil dihentak-hentakkan kakinya ke bumi. Maksudnya dia ingin menunjukkan kekuasaannya. Biasanya orang yang punya kekuasaan ataupun orang yang punya kelebihan, dia ini akan memakai pakaian yang lebih dari satu, ataupun dia memakai pakaian kebesaran. Ketika memakai pakaian kebesaran, ya seperti umpamanya ada pakaian kebesaran itu kalau mahasiswa ketika di wisuda itu kan ada pakaian kebesarannya. Kalau umpamanya imam atau khatib Jumat itu kan ada pakaian kebesarannya, jubahnya.
Sama juga, pokoknya orang yang punya kelebihan itu ketika memakai pakaian kebesarannya, ya ceritanya itu adalah amir ataupun kepala negara di satu daerah, Bahrain, daerah itu namanya. Penguasa Bahrain, dia telah datang dengan pakaian kebesarannya itu sambil diseret-seret pakaiannya, terus dientak-entakkan kakinya. Maka tahulah orang bahwa ini penguasa Bahrain datang, penguasa Bahrain telah datang. Jadi diberitahu seperti itu, penguasa Bahrain telah datang. Ketika Nabi melihat keadaan itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila man yajurru izarahu batoron. Kata Nabi, Allah tidak akan melihat pada orang yang memanjangkan kainnya karena sombong. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat orang yang memakai pakaian yang lebihnya itu dengan kesombongan. Kalau di dalam riwayat yang lain disebutkan Allah tidak memperhatikan seorang hamba, Allah tidak melihat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti bagi orang yang memanjangkan kainnya karena sombong. Pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari Ibnu Umar, qala, maka Ibnu Umar cerita, marartu ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, kata Ibnu Umar, aku berjalan melewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pernah melewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan. Wafi izari istirkho. Sementara pakaian aku nih, kain aku nih terjurai sampai ke tanah. Maksudnya kainnya itu sampai menyeret ke lantai, sampai ke tanah. Ini yang melakukannya adalah Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Dia lewat di hadapan Nabi. Ketika itu Nabi SAW mengatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, wahai Abdullah, maksudnya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, irfa' izaroka, angkat sarung di kau tuh, maksudnya usah sampai menyeret di lantai, angkat sarung di kau. Farafa'tuhu, maka aku angkat sarung aku. Summa qala, kemudian Nabi bersabda lagi, zid, angkat lagi, tambah lagi. Fazidtu, maka aku pun menambah lagi. Famaziltu ataharroha ba'du. Setelah itu aku senantiasa memperhatikan perkara ini. Maksudnya tidak membiarkan kainnya sampai melesak ke tanah, tidak membiarkan sarungnya itu melesak sampai ke lantai. Jadi Ibnu Umar mengatakan, semenjak Nabi menegur itu, maka aku senantiasa memperhatikan kain aku agar tidak sampai ke tanah. Kalau mau turun ke bawah, aku naikkan lagi. Asal turun mau ke bawah, aku naikkan lagi. Faqala ba'dul qaum, maka Ibnu Umar ditanya oleh beberapa orang, ila aina, Nabi memerintahkan itu sampai di mana? Kalau di dalam keterangan Sahih Muslim disebutkan bahwasanya pertama sarungnya Ibnu Umar itu melesak sampai ke tanah. Nabi memerintahkan irfa' izaroka, naikkan sarung di kau, dinaikkan dia sampai pas di atas mata kaki. Sampai pas di atas mata kaki. Maka Nabi perintahkan lagi, zid, naikkan lagi, tambah lagi. Maka Ibnu Umar pun mengangkatnya sampai ke tengah betis. Faqala ansofis saqoini. Jadi Ibnu Umar ketika itu menaikkan sarungnya sampai pertengahan kedua betisnya. Sampai pertengahan kedua betisnya. Maknanya tidak lebih dari itu, tidak naik daripada itu. Kalau dia turun ke bawah, nanti naikkan lagi. Kalau sampai turun melesak ke bawah, naikkan lagi. Jadi tidak melewati pertengahan betis dan tidak sampai menutupi mata kaki. Kalau itu dilakukan karena kesombongan,
Maka itulah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah, tidak diperhatikan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Inilah beberapa perkara yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita, agar kita jangan sampai ada sifat-sifat sombong dalam hati, sifat kibr, merasa lebih besar, merasa punya lebih banyak kelebihan daripada orang lain. Seperti saya sampaikan pada awal, bahwa yang diperintahkan dalam Islam agar kita ini tawadhu. Untuk dapat tawadhu, perhatikan kebaikan orang, perhatikan kebaikan dan kelebihan orang, dan ketika kita melihat diri kita sendiri, lihatlah kekurangan atau kelemahan diri kita. Ada sebahagian anjuran dari para ulama agar kita bisa menghargai dan menghormati orang lain itu bagaimana? Agar kita tidak merendahkan orang lain itu bagaimana? Sampai-sampai tamsilannya seperti ini. Kalau sekiranya kawan itu punya dosa 99, punya keburukan itu 99, kebaikannya cuma 1. Kalau diibaratkan itu umpamanya orang itu hitam semuanya, yang putih itu cuma gigi dengan matonya aja, yang lain semua hitam. Keburukannya dianggap hitam itu keburukan semuanya, kebaikannya cuma itu aja yang ada. Maka kita dianjurkan bukan untuk melihat keburukan, tapi yang diperintahkan adalah untuk melihat kebaikan. Kalau kita senantiasa melihat kebaikan orang lain, maka sudah menjadi pastilah dalam hati kita di dalam hati kita nih akan aman dari sifat-sifat bangga. Akan aman dari sifat-sifat bangga, karena yang kita lihat bukan kekurangan orang, tapi kelebihan orang. Ya, setiap orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Setiap orang itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh agama ini, agar kita melihat kekurangan kita dan terus kita perbaiki. Kita lihat kebaikan, oh dia ini aja baca Quran tak bagus, tapi ibadahnya rajin. Dia tak pandai, biasa-biasa aja ilmunya, tapi dia rajin, nampaknya macam lebih rajin dia daripada aku. Nah, ini yang dilihat kekurangan kita, kelebihan orang. Bukan sebaliknya. Dia ini sembahyang bukannya ilmu adu beno. Tidak pula seperti itu. Jadi yang kita lihat itu adalah kebaikan orang lain dan kesalahan atau kekurangan, kelemahan yang ada pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan sifat tawadhu kepada kita, sehingga kita bisa menghargai dan melihat kebaikan kaum muslimin. Terus dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sifat sombong dalam hati kita. Demikian saja, semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.